Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 313. Saat Qin Ming dan Xiao Yutong sedang berbicara, pemilik toko juga menyelesaikan transaksi dan membeli vas glasir tempat pembakaran dinasti Qing senilai sekitar 300.000 yuan seharga 10.000 yuan. Pria tampan, apakah kamu masih memiliki barang antik di rumah? Xiao Yutong berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengobrol dengan pemuda itu. Seorang wanita cantik berinisiatif untuk memulai percakapan dengannya. Tidak. Tidak lebih, hanya satu hal ini. Anda datang ke toko saya dan mencuri bisnis saya. Apakah Anda tahu aturannya? Pemilik toko sedikit marah. Dia hendak membuka mulut untuk berbicara, tetapi ketika pemuda itu mengatakan bahwa tidak ada lagi barang antik di rumah, dia menutup mulutnya lagi. Sayang sekali. Xiao Yutong menunjukkan ekspresi penyesalan, mengapa kita tidak meninggalkan nomor telepon? Jika kamu menemukan barang antik lain dari rumah, ingatlah untuk menghubungi saya. Tentu saja pemuda itu dengan senang hati bertukar nomor telepon dengan wanita cantik itu dan buru-buru memberikan nomor ponselnya. Pada saat yang sama, pemilik toko memperhatikan Xiao Yutong dan Qin Ming dari atas ke bawah dengan cermat. Melihat keduanya mengenakan pakaian bermerek, dia tahu mereka adalah pemilik kaya. Seorang veteran bisnis seperti pemilik toko, yang telah bertemu banyak orang, paling pandai membaca dan berbicara dengan orang, dengan senyuman di wajahnya, dan terlihat lebih ramah daripada bertemu ibunya sendiri. Aku minta maaf karena mengabaikan kalian berdua sekarang. Jika kalian menyukai salah satu barang antik di tokoku dan ingin membelinya, aku akan memberimu diskon 50%. Xiao Yutong mengabaikan pemilik toko, matanya tertuju pada sepotong porselen di konter, menunjukkan ketertarikan yang besar. Porselen adalah toples umum berwarna biru putih. Tutup toplesnya menyerupai helm jenderal, sesuai dengan namanya. Toples tersebut berwarna putih dengan sedikit warna biru, dan tinta hijau mengalir di atasnya dilukis di atasnya, terlihat hidup dan penuh vitalitas, seperti lukisan tinta. Melihat reaksi Xiao Yutong, pemilik toko tahu bahwa Xiao Yutong sangat optimis dengan toples umum biru dan putih ini, dan dia dengan cepat menyanjungnya, "Nak, kamu benar-benar cerdas. Toples umum biru dan putih dari dinasti Ming ini adalah milik toko kami produk unggulan. Mengapa Anda tidak mencobanya? Yang disebut barang mewah adalah harta karun terbaik di toko, dan palamai berarti ketika membeli barang antik, Anda harus meminta orang yang berpengetahuan untuk membantu Anda melihat barang tersebut." Alasan pemilik toko mengucapkan jargon adalah untuk menguji apakah Xiao Yutong seorang ahli atau orang luar. "Paman, apakah kamu membeli porselen ini di toko atau diturunkan dari nenek moyang?" Xiao Yutong mengambil toples umum berwarna biru dan putih, melihatnya dengan cermat, dan bertanya pada saat yang sama. "Hal ini telah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga saya." Pemilik toko membual dengan penuh semangat, "Saya pikir saat itu, kakek saya adalah pejabat tinggi di ibu kota, dan dia dipromosikan ke peringkat kedua dan berpartisipasi dalam politik. Urusan, yang setara dengan wakil perdana menteri. Suatu ketika, kakek saya membuat keputusan. Prestasi luar biasa ini membuat Long Yan sangat bahagia, jadi dia memberikan toples umum berwarna biru dan putih ini kepada leluhur saya. Kakek, porselen biru dan putih ini dibakar di tempat pembakaran resmi dan khusus digunakan oleh kaisar. Pada saat itu, pejabat biasa tidak dapat melihatnya. Itu juga merupakan harta yang diberikan oleh kaisar, yang setara dengan milik Sang Fang Pedang. Itu menjadi sangat berharga sejak saat itu. Porselen biru dan putih telah menjadi pusaka keluarga Zhu kami dan telah diwariskan secara utuh kepada generasi saya. Itu wajar." Pemilik toko terkekeh dan terus menyombongkan diri, jika porselen biru dan putih ini ditempatkan di kota terlarang, itu akan menjadi harta nasional. Bulan lalu, seorang Yangki menyukai porselen biru ini dan porselen putih dan bersikeras menghabiskan $5. "Belilah seharga $1 juta. Saya orang yang paling patriotik. Bagaimana saya bisa menjual harta nasional kepada orang asing? Tidak peduli berapa banyak uang yang saya bayarkan, saya menolak." Kata-kata pemilik toko begitu keras hingga kulit sapinya terlempar ke langit. Qin Ming tidak tahan lagi dan berkata dengan nada menghina, "Bos, berhentilah membual di sini. Menurutku, ini palsu." Ketika Qin Ming mengatakan itu palsu, pemilik toko tiba-tiba menjadi marah, meniup janggutnya dan melotot, "Pria ini sepertinya Anda adalah orang yang sangat khusus dalam pakaian Anda, bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong dan menuduh saya palsu? Jika kamu tidak bisa memberitahuku sesuatu, ayolah, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Jangan berpura-pura bersamaku di sini. Apakah menurutmu aku akan takut padamu?" Qin Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Buci umum milikmu ini sekilas terlihat seperti tiruan modern." Wajah pemilik toko menjadi merah dan putih karena marah, dan dia berkata dengan tidak yakin, "Katakan padaku, mengapa itu tiruan? Barang antik diturunkan dari zaman kuno. Pasti antik. Lihat toples umum milikmu ini. Mengkilap dan bisa dijadikan cermin. Tidak terlihat seperti barang antik. Siapa yang ingin kamu bodohi?" Qin Mingli berkata dengan percaya diri. Pemilik toko tidak bisa berkata-kata, mengetahui bahwa dia sepertinya tidak dapat bertahan hidup. "Xiao Yutong di
Untuk menghindari kekacauan di dunia, Sang Jenderal berkata dengan suara mendayu-dayu, "Paman, ternyata kamu berbohong kepada orang lain. Sayang sekali mereka baru saja mengagumimu dan mempercayainya. Aku tidak menyangka kamu adalah pembohong besar." Xiao Yutong benar-benar cantik. Meskipun dia biasanya periang, dia memamerkan pesona seorang wanita kecil, dan dengan rambutnya yang malu-malu, hanya sedikit pria yang bisa menolaknya. Kata-katanya membuat tulang pemilik toko mati rasa. Pemilik toko tidak ingin dipandang rendah oleh wanita cantik seperti itu, jadi dia dengan marah berkata kepada Qin Ming, "Tunggu saja, saya akan mengambil beberapa pusaka keluarga di toko. Jika Anda tahu siapa yang jelek, ya ampun toko Anda dapat memilih salah satu yang ada di dalamnya. Jika Anda tidak dapat membedakannya, Anda harus mengeluarkan 5 juta untuk membeli toples umum ini." Di toko barang antik, karena perbedaan ilmu dan visi, mudah terjadi perselisihan. Saat ini, jika kedua belah pihak ahli, mereka tidak akan memilih untuk bertarung, tetapi memilih untuk memperebutkan harta untuk menentukan pemenang. Yang disebut pertarungan harta karun adalah ketika salah satu pihak mengeluarkan beberapa barang antik untuk dilihat pihak lain guna membandingkan penglihatannya. Oke, aku paling suka menonton pertarungan harta karun. Aku akan menampilkan semua hal baik. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, aku bersedia mengaku kalah. Xiao Yutong setuju dengan penuh semangat sebelum Qin Ming bisa mengatakan apapun. Qin Ming memutar matanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak tahu bagaimana menghargai barang antik. Stoples umum tadi terlalu palsu. Siapapun yang memiliki sedikit penglihatan dapat melihatnya rahasianya akan terungkap." Saat pemilik toko pergi untuk mengambil barang antik, Xiao Yutong berbisik, "Jangan khawatir, saya ahli penilaian harta karun, dan Anda akan bertindak berdasarkan mata saya. Apakah kamu tahu bagaimana menghargai barang antik?" Qin Ming berkata seolah-olah sedang melihat alien, "Jangan belajar menyombongkan diri seperti bos ini. Merendahkanku, Nona." Xiao Yutong berkata dengan bangga, "Sudah kubilang, aku tumbuh di lingkungan barang antik, dan aku bisa melihat barang asli dan palsu dalam sekejap. Aku tidak begitu cerdas sepertimu." Setelah mendengar ada pertarungan harta karun, pelanggan dari pedagang terdekat berkumpul dan menjulurkan leher mereka, menyaksikan kegembiraan itu. Tidak lama kemudian 3 lantai di dalam dan di luar dipenuhi orang. Saat Qin Ming dan Qin Ming sedang berbicara, pemilik toko mengeluarkan 3 barang antik dari ruang belakang dan meletakkannya di konter. 7 di antaranya tidak puas dan 8 di antaranya berkata dengan marah, "Hanya 3 barang ini, mari kita lihat trik apa kamu bisa munculkan." Potongan pertama adalah jangkrik giok berwarna biru abu-abu, potongan kedua adalah cermin perunggu antik, dan potongan ketiga adalah tempat pena porselen biru putih dengan lukisan Zhong Kui membunuh hantu. Qin Ming tidak menyentuh ketiga barang antik tersebut untuk menghindari kerusakan dan diperas oleh pemilik toko. Dia berpura-pura memperhatikannya dalam waktu lama, bertukar pandang dengan Xiao Yutong. Xiao Yutong juga melihat ketiga barang antik itu seolah ikut bersenang-senang, menggerakkan mulutnya dari waktu ke waktu. Meskipun Qin Ming belum pernah belajar membaca bibir, melihat bentuk mulut Xiao Yutong, dia bisa menebak dengan tepat apa yang dia katakan di dalam hatinya, "Jangan menipuku atau membuatku terlihat bodoh." Setelah menontonnya selama 5 menit, Qin Ming menunjuk ke jangkrik giok dan berkata, "Ini palsu." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Lagi pula, kebanyakan orang bukan ahli dan hanya menonton kesenangan. Jangkrik giok itu antik dan tidak terlihat palsu. Aturan Doubao tidak hanya menilai benar atau salah, tetapi juga memberikan alasan untuk meyakinkan semua orang. "Mengapa kamu mengatakan jangkrik giokku palsu?" Pemilik toko bertanya tidak yakin. Orang dahulu percaya bahwa kemunculan jangkrik melambangkan kelahiran kembali manusia. Jangkrik giok biasanya ditaruh di mulut orang yang sudah meninggal, disebut juga jangkrik, jadi benda ini hanya bisa digali dari dalam tanah dan tidak bisa diturunkan dari nenek moyang. Karena sudah lama terkubur di bawahnya, tanah akan terkikis menjadi batu giok. Meskipun jangkrik giok ini juga memiliki bekas invasi tanah, namun jelas itu adalah batu giok tua yang terbuat dari bahan baru dan diperbaharui. Ada berbagai macam teknik pemalsuan di toko barang antik sehingga sulit membedakan keaslian dan palsu, dan renovasi batu giok tua adalah salah satunya. Keluarkan batu giok tua yang tidak berharga dan tidak memiliki pola, ukir pola di atasnya, dan buatlah terlihat seperti batu giok kuno berkualitas tinggi. Setelah mengukir polanya, buatlah menjadi tua. Berbicara tentang ini, Qin Ming memandang pemilik toko dengan setengah tersenyum. "Bos, apakah aku benar?" Pemilik toko langsung terdiam, mengakui bahwa Qin Ming benar. Selanjutnya, Qin Ming menunjuk ke cermin perunggu dan berkata, "Ini juga palsu, tetapi kepalsuan benda ini sangat detail. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa itu palsu." Pemilik toko tidak tahu apakah kata-kata Qin Ming memujinya atau menyakitinya. Dia melotot dan berkata, "Bagaimana kamu tahu ini palsu? Karat pada cermin perunggu ini palsu." Teknik kuno ini disebut karat transplantasi, yaitu mencangkokkan atau menorehkan karat pada perunggu antik ke permukaan tiruan untuk menipu pembeli. Selain itu, ada satu cara untuk melakukannya. Identifikasinya adalah dengan menggunakan korek api untuk membakar patina. Jika ada teman yang suka merokok yang bisa menyumbangkan korek api, saya akan langsung menunjukkannya kepada Anda.
Begitu Qin Ming selesai berbicara, wajah pemilik toko menjadi merah dan putih, dan dia buru-buru menghentikannya dan berkata, lupakan, yang ini memang palsu, lihat yang ketiga. Ini juga palsu, atau setengah palsu. Ini adalah pecahan porselen yang dibakar dan dibuang. Tidak ada nilainya sama sekali karena retakan muncul selama proses pembakaran. Faktanya, kecuali jangkrik giok pertama, Qin Ming tidak yakin apakah itu asli atau tidak, dan dia tahu bahwa dua lainnya palsu. Meskipun teknik kuno ini dapat menyembunyikannya dari mata orang biasa, mereka tidak dapat menyembunyikannya dari mata waskitanya. Omong kosong, bukankah tempat pena biru putih ini dalam kondisi bagus? Tidak ada yang retak. Kali ini kamu melakukan kesalahan. Pemilik toko akhirnya menunggu kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan berkata dengan bangga, saya bisa jaminan 100% bahwa ini asli. Apapun jika Anda mengatakan sesuatu yang salah sekali, itu berarti Anda kalah dalam pertarungan harta karun. Ayo cepat dan dapatkan 5 juta untuk membeli toples umum ini. Bab 314. Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan. Qin Ming berkata dengan percaya diri, sekarang ada metode penipuan yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan porselen yang rusak dan memperbaikinya dengan teknologi modern. Ia bahkan dapat menyembunyikannya dari pandangan para ahli. Cara identifikasinya sangat sederhana, cukup gunakan koin untuk menggores retakannya. Jika warna glasirnya bisa dihilangkan, itu palsu. Tidak mungkin, tempat pena pembasmi hantu Zhongkui saya benar-benar asli. Saya melihatnya berulang kali saat membelinya. Tidak mungkin itu palsu. Kamu akan mengetahuinya setelah memverifikasinya. Menurutku kamu seharusnya memiliki koin di sini. Gores sepanjang garis ini dan lihatlah. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming menggambar garis vertikal pada tempat pena pembunuh hantu Zhongkui. Baiklah, kalau begitu saya akan menunjukkan kepada Anda apakah tempat pena ini asli atau palsu. Pemilik toko segera mengeluarkan koin 1 yuan dan menggoreskannya dengan lembut di sepanjang posisi yang ditunjukkan oleh Qin Ming. Para penonton berjinjit, menjulurkan leher, dan menatap dengan mata terbelalak. Setelah hanya dikikis beberapa kali, wajah pemilik toko menjadi sangat jelek, karena dia benar-benar mengikis sepotong glasir yang kecil dan tipis mengikisnya. Dalam sekejap, pemilik toko itu seperti bola karet kempes. Jari-jarinya gemetar dan koin-koin itu jatuh ke tanah. Dia memukuli kaki dan dadanya sambil mengumpat, sial, ini benar-benar palsu. Bahkan aku salah melihatnya. Sial itu membuatku rugi. Ratusan ribu. Oke, anak muda, saya tidak menyangka Anda akan melakukan penelitian tentang barang antik seperti itu di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Melihat Qin Ming menyelesaikan ketiga barang antik dengan benar, ada tepuk tangan meriah dari sekelilingnya. Bos, sudah waktunya kamu mengaku kalah, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Di depan semua orang, pemilik toko tidak bisa berbohong. Dia menenangkan diri dan berkata, saya kalah. Saya yakin bahwa saya kalah. Bahkan saya tidak tahu bahwa tempat pena pembunuh hantu Zhongkui ini palsu, tetapi Anda sebenarnya melihatnya. Dia memang muda dan menjanjikan. Keterampilan pemilik toko dalam memalsukan ketiga barang antik ini sangat tinggi, bahkan ahli biasa pun mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Ming muda akan memberitahu mereka baik-baik saja. Qin Ming sangat terkejut. Xiao Yutong telah memberitahunya semua metode mengidentifikasi barang antik palsu. Xiao Yutong sangat bangga. Untuk menambah penghinaan pada lukanya, dia berkata dengan genit, oh, temanku benar. Aku malu menang. Paman, menurutku kamu harus menepati janjimu dan tidak akan curang, kan? Menurutku berani bertaruh, saya tidak bisakah saya memilih barang antik di toko Anda? Saya bersedia mengaku kalah. Lao Zudabaulah yang mengusulkannya. Anda tidak boleh curang, bukan? Orang-orang di sekitarnya mulai mencemooh, tetapi pemilik toko tidak ingin kehilangan keanggunannya di depan umum, jadi dia berpura-pura bermurah hati dan berkata, bukankah ini hanya barang antik? Hadiah dariku. Pemilik toko begitu terpesona hingga dia merasa pusing. Dia menepuk dadanya dan berjanji, saya berjanji tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Siapapun yang mengingkari kata-kata saya akan menjadi cucu saya. Terima kasih, Paman. Kalau begitu aku akan lega. Xiao Yutong melihat sekeliling, berjalan langsung ke sudut konter, dan mengambil vas berleher panjang yang kelihatannya tidak terlalu mencolok. Vas ini tingginya lebih dari 30 cm, lehernya sangat panjang, terhitung setengah dari keseluruhan vas. Seluruh vas dibagi menjadi 5 lapisan hiasan. Tepi mulutnya bermotif air laut, dan lehernya pola daun, dan selanjutnya pola geometris, bagian perut dicat bebek mandarin dan bunga teratai, dan bagian bawah berpola teratai. Vas ini disebut vas biru putih dengan motif bebek mandarin dan leher panjang. Ada sedikit debu di atasnya, kurang mengkilat dibandingkan barang antik lain di toko ada yang peduli tentang hal itu. Melihat Xiao Yutong mengambil vas itu, wajah pemilik toko langsung menjadi gelap. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum menyanjung, nak, ini barang antik terburuk di toko kita. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengambil vas itu. Aku akan memberimu toples umum. Itu palsu. Aku tidak menginginkannya. Aku ingin vas ini. Xiao Yutong memeluk vas itu dan menolak melepaskannya, seolah dia telah menemukan harta karun.
Aku berkata, Bibi, tolong tunjukkan rasa hormatmu dan beri aku sesuatu untuk dimakan. Melihat Xiao Yutong bertekad untuk mendapatkan vas ini, pemilik toko berkeringat deras dan hampir menitikkan air mata karena vas berwarna biru putih dengan bebek Mandarin ini. Mulut labu bermotif adalah tempat pembakaran resmi Kangqi yang asli dan merupakan barang asli di tokonya. Toko barang antik seperti ini akan selalu memiliki salah satu barang antik paling berharga, yang bisa disebut sebagai harta karun toko tersebut. Dalam keadaan normal, pemilik toko tidak akan pernah menjual harta karun tokonya, melainkan meletakkannya di sudut yang tidak mencolok untuk menarik perhatian para ahli. Jika seorang ahli memang menyukai harta karun sebuah toko, pemilik toko akan dengan sengaja menaikkan harga dan mengutip harga beberapa kali lipat dari harga pasar. Pembeli pasti tidak akan membeli jika dirasa terlalu mahal, namun mereka akan mengingat toko ini dan mengetahui bahwa produknya bagus, sehingga secara tidak sengaja mereka akan kembali lagi di lain waktu. Pemilik toko menggunakan metode ini untuk menarik pelanggan tetap, jadi dia menganggap harta karun toko, botol bermotif bebek Mandarin biru dan putih, lebih penting daripada nyawanya sendiri. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis, dan terus mengatakan hal-hal baik berkata, Bibi, saya bisa melihatnya. Kamu tidak mencolok, tetapi kamu yang paling tajam. Kamu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Apakah kamu penyanyang? Bisakah kamu menukarnya dengan yang lain? Kamu mengambilnya, toko kecil ini sudah selesai. Xiao Yutong sama sekali tidak menyukai kelakuan pemilik toko, dan berkata dengan wajah datar, apakah tokomu rusak atau bangkrut, apa hubungannya denganku? Aku ingin memesan bebek Mandarin bermotif biru putih panjang ini botol leher. Mendengar hal ini, kaki pemilik toko menjadi lemas dan dia hampir roboh ke tanah. Sebagian besar tabungan hidupnya dihabiskan untuk harta toko ini, dan sekarang dia kehilangan semuanya. Qin Ming melihat semuanya hampir selesai, jadi dia melangkah maju dan menepuk bahu pemilik toko. Bos, kamu tidak boleh terlalu berhati hitam. Pemuda itu baru saja melihat bahwa dia sangat ingin menggunakan uang untuk mengobati penyakitnya. Dia hanya memberikan 10.000 yuan untuk vas senilai sekitar 300.000 yuan, itu terlalu banyak. Temanku tidak tahan dan dengan sengaja mengambil satu. Ini barang antik yang berharga. Saya ingin memberi Anda pelajaran. Jika Anda memberikan uang kepada pemuda itu, kami akan mengembalikan vas ini kepada Anda. Mendengar hal ini, pemilik toko melihat harapan lagi. Dia merasa tidak ada jalan keluar, dan ada masa depan yang cerah. Dia segera mengakui kesalahannya dan berkata, baru saja, saya dibutakan oleh uang, dan dibutakan oleh lemak babi. Aku pasti akan berikan uang pada anak itu. Untungnya, Xiao Yutong meninggalkan nomor telepon pemuda itu. Melihat bosnya berkompromi, dia menelepon pemuda itu dan memintanya kembali untuk menarik uang. Waktu hampir habis dan pemuda itu kembali ke toko. Pemilik toko mengikuti keinginan Xiao Yutong dan memberi pemuda itu 25 lagi. Setelah menerima 250.000 yuan, pemuda itu merasa seperti berada dalam mimpi. Itu sangat tidak nyata. Dia mencubit pahanya dengan keras dan mengertakkan gigi kesakitan sukacita. Setelah menanyakan keseluruhan ceritanya, pemuda itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Qin Ming dan Xiao Yutong. Setelah masalah diselesaikan, Xiao Yutong mengembalikan botol bermotif bebek Mandarin biru dan putih. Bagaimanapun, dia dan Qin Ming sama-sama kekurangan uang. Pemilik toko bersyukur dan berjanji akan melakukan bisnis yang serius di masa depan, jujur dan jujur, serta tidak akan pernah menipu pelanggan lagi. Seperti kata pepatah, tidak ada kenalan tanpa pertengkaran, jadi pemilik toko bersikeras mengundang Xiao Yutong dan Qin Ming makan malam dan menjadikan mereka teman. Melihat bahwa dia tidak bisa menolak, Xiao Yutong mengangguk dan setuju. Sekitar jam 5 sore, sudah hampir waktu makan malam. Pemilik toko menutup toko dan membawa Qin Ming dan Qin Ming ke kalajengking domba di dekat barang antik kota. Saat makan, Qin Ming mengetahui bahwa pemilik toko tersebut adalah Su Haisheng, yang telah berkecimpung dalam bisnis barang antik selama lebih dari 10 tahun. Su Haisheng sangat memuji Qin Ming dan Qin Ming. Dia sering memuji mereka karena muda dan menjanjikan, dengan penglihatan yang luar biasa, mengatakan bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, dan generasi baru menggantikan yang lama, yang mana membuat orang tua seperti dia merasa malu. Su Haisheng suka minum. Setelah beberapa saat, dia minum terlalu banyak dan mulai berbicara omong kosong ke seluruh dunia. Setelah membicarakannya, Su Haisheng tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata secara misterius, dengan penglihatanmu yang luar biasa, mengapa kamu tidak pergi ke bursa bawah tanah untuk mencoba keberuntunganmu? Konon ada sesuatu yang terjadi di bursa bawah tanah beberapa waktu lalu. Hari yang mengejutkan seluruh negeri. Xiao Yutong tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan antusias, pertukaran bawah tanah macam apa yang terjadi sesuatu yang besar. Paman, tolong jangan membodohi kami lagi. Bibi, siapa yang aku bodohi? Aku tidak berani membodohimu lagi. Su Haisheng meminum segelas anggur lagi dan menggelengkan kepalanya sambil bercerita. Barang antik dan batu giok di kota Donghai terkonsentrasi di dekat jalan kota antik. Ada banyak toko di sini dan orang-orangnya beragam. Su Haisheng telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun dan mengetahui rahasia tersembunyi dengan sangat baik. Menurut Su Haisheng, toko barang antik ini memiliki dua saluran saat membeli barang, satu terbuka dan satu lagi gelap.
Yang disebut saluran terbuka adalah membeli barang antik dari seluruh negeri dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Saluran ini cukup legal dan tidak ilegal, tetapi sulit untuk menghasilkan banyak uang kecuali Anda beruntung dan melakukan kesalahan besar. Jalur rahasia lainnya adalah melalui transaksi pasar gelap bawah tanah, yang mencakup berbagai barang palsu dan artefak yang digali dari kuburan, dan harga yang diminta relatif rendah. Baru 2 hari yang lalu, sejumlah barang baru masuk ke pasar gelap bawah tanah. Di antara barang-barang tersebut, sebenarnya ada beberapa potong porselen biru dan putih yuan. Barang-barang tersebut terlihat sangat nyata dan menimbulkan sensasi di seluruh industri barang antik kota Donghai. Hampir semua orang di toko barang antik tahu bahwa porselen biru dan putih yuan adalah porselen terbaik di dunia. Ini jelas merupakan harta nasional. Setiap bagiannya bernilai setidaknya puluhan juta. Porselen biru dan putih yuan baru di pasar gelap bawah tanah mengadakan pameran dan mengumumkan bahwa akan ada lelang internal malam ini. Pelanggan reguler seperti Zhu Haisheng dapat masuk dengan tiket. Apakah Anda dapat membeli barang asli tergantung pada visi pribadi Anda? Konon bagi pengunjung besar yang mampu, akan ada tambahan pameran tingkat VIP yang menampilkan barang antik yang mampu menggemparkan dunia. Setelah mendengarkan cerita Zhu Haisheng, Xiao Yutong mendapat ide untuk ikut bersenang-senang lagi. Dia menawari Zhu Haisheng 3 gelas anggur dan berkata dengan marah, "Paman, apakah kamu serius? Harta nasional Yuan Qinghua akan muncul di layar hitam pasar. Kenapa saya tidak percaya? Apa? Anda harus membawa saya untuk membuka mata." Zhu Haisheng sangat mabuk sehingga dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia berkata dengan nada besar, "Paman, kapan aku berbohong padamu? Setelah makan malam, aku akan mengantarmu ke sana. Lalu kamu akan tahu bahwa kata-kataku bernilai emas." Sungguh. Bersambung.